Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Mas Syarif Hidayat, pada mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kelas 4 SD tentang aproksimasi bagian 2, di mana pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang aproksimasi, yaitu pengukur satuan panjang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagian 2, yaitu tentang satuan berat. Namun sebelum saya melanjutkan penjelasan pada materi kali ini, apabila video ini bermanfaat, silakan bisa like, kemudian subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Oke, kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pengukuran berat, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, selain kita mengetahui adanya pengukuran panjang, kita juga biasa mendengar tentang pengukuran berat, ya, seperti kilogram, gram, hektogram, dan lain-lain. Satuan pengukur berat itu merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Misalnya, buah ini beratnya 1 kg. Jadi, satuan pengukur berat ini biasanya digunakan, ya, untuk hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan benda yang berat. Dan biasanya kita jumpai atau sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berada di dalam pasar atau ketika kita sedang berbelanja, ya. Selain kilogram, kita juga biasanya mendengar adanya on, kuintal, ton, kilogram, dan lain sebagainya. Kita sering mendengar ketika berbelanja ke pasar, kita beli buah-buahan ataupun yang lainnya, pasti ditanya, contoh misalkan beli buah-buahan, beli buahnya berapa kilogram. Nah, itu berkaitan dengan pengukur berat. Untuk menentukan atau memudahkan kita dalam menghafal satuan berat, ya, di sini ada metrik tentang pengukur berat. Ya. Metrik di sini hampir sama, ya. Jadi hampir sama dengan pengukur satuan panjang, di mana setiap turun satu tangga dikali 10, sedangkan ketika naik satu tangga itu dibagi 10. Diurutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Yang paling kecil itu di bawah, ya. Ketika naik ke atas itu menuju ukuran yang berat atau yang besar. Di sini sudah ada keterangannya. Kg itu kilogram, Hg itu hektogram, dak itu dekagram, ya. G itu gram, dg itu desigram, kemudian cg itu sentigram, dan mg itu miligram. Sebelumnya mohon maaf, di dalam keterangan di sini masih cm dan mm, ya. Harusnya di sini ketika satuan berat adalah cg dan mg, bukan cm ataupun mm. Ketika cm dan mm itu digunakan untuk pengukur satuan panjang. Namun kalau untuk pengukur satuan berat, cg dan mg. Itu metrik yang bisa kita gunakan dalam mengukur satuan berat. Dengan menggunakan tangga metrik tersebut, ya, itu akan lebih mudah dalam mengonversikan satuan berat. Seperti contoh berikut ini. 100 gram. 100 gram ketika diubah menjadi kilogram, itu hasilnya 1 kilogram. Kenapa bisa seperti itu? Karena naik 3 tangga. Kita lihat tangga metriknya.
Di sini 1000 gram ya. Naik 3 tangga. Posisi gram ada di sini. Ya, ini adalah gram. Ketika diubah menjadi kilogram, maka dari gram naik ke dari gram naik ke kilogram, itu naiknya 3 tangga. 1, 2, 3. Sedangkan setiap naik itu dibagi 10. Karena di sini naiknya 3 tangga, maka dibagi 1000. Ya. 1000 gram dibagi 1000 sama dengan 1 kilogram. Begitu juga yang 500 desigram. Ya, di sini 500 desigram diubah menjadi dekagram. Ya, ketika diubah menjadi dekagram itu naik 2 tangga. Di sini desigram diubah ke dekagram. 1, 2. Naik 2 tangga, maka ketika naik 2 tangga itu dibagi 200. Karena setiap naik tangga dibagi 10. Nah, ketika naik 2 tangga maka menjadi 100. Ya, 10 kali 10 100. Sehingga dibagi 100. Ingat, setiap naik dibagi 10, naik lagi di sini di 100, naik lagi ke sini 1000 ya. Jadi tidak dibagi 10 terus-terusan, tapi sesuai naiknya. Kalau naik 1 10, naik 2 100, naik 3 1000. Karena di sini naiknya 2 tangga dari desigram ke dekagram. 1 2 berarti 200. 500 dibagi 200 ya. Saya ulangi, 500 dibagi 100 hasilnya adalah 5 ya. Di sini 5. Makanya 500 desigram ketika dirubah menjadi dekagram hasilnya adalah 5 dekagram. Karena naiknya 2 tangga. Begitu juga yang 10 kilogram. Ketika turun menjadi gram, turunnya berapa? 1, 2, 3. Turun 3 tangga, maka 1, 2, 3, 4 ya. Turun 4 tangga. Dari 1, 2, 3, 4. Ya, 4 gram maka 10 kilogram sama dengan 10.000 gram. Itu cara menghitung atau merubah posisi kilogram menjadi gram ataupun gram menjadi dekagram dan lain sebagainya. Dipermudah dengan tangga metrik satuan berat. Selain satuan berat yang tadi saya sebutkan seperti kilogram ya yang ada di tangga metrik satuan berat, kita juga biasa mendengar adanya 1 ton, kuintal, pon ya. Itu merupakan satuan berat yang lainnya. Jadi selain kilogram, gram, desigram, ada satuan berat yang lain yaitu ton, kuintal, pon ya. 1 ton sama halnya dengan 1000 gram. Maaf, saya ulangi, 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram ya. Jadi 1 ton itu 1000 kilogram. Kalau 1 kuintal itu 100 kilogram. Sedangkan kalau 1 ton ketika dirubah menjadi ke kuintal itu sama dengan 10 kuintal. Ya, sedangkan untuk 1 pon ketika dirubah menjadi kilogram itu 0,5 atau setengah ya kilogram. Ketika dirubah menjadi hektogram ya, hektogram diubah menjadi hektogram, 1 pon itu 5 hektogram. Sedangkan ketika diubah menjadi gram itu 500 gram. Jadi ton, kuintal, pon juga merupakan satuan berat. Itu tadi satuan berat ya. Sekarang kita lanjut ke pembulatan hasil pengukur berat. Untuk pembulatan dalam satuan pengukur berat ya kita sama ya, kerjakannya itu sama seperti
pada pengukur satuan panjang, di mana ya pembulatan satuan berat ini jika ada angka pada digit terakhir yang sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Ya, begitu juga sebaliknya, jika angka terakhirnya itu di bawah 5, maka dibulatkannya ke bawah atau dihilangkan angka terakhirnya. Contoh, 2,3 gram. Ketika dibulatkan ke dalam satuan terdekat menjadi 2 gram. Ini masuk ke dalam pembulatan ke bawah ya. Jadi angka 3 ini kan kurang dari 5. Ketika kurang dari 5, maka angka 3 ini dihilangkan saja. Sehingga menjadi 2 gram. Karena angka 3 di bawah dari 5. Sedangkan kalau 5,7 ya ketika dibulatkan itu menjadi 6. Ini masuk ke dalam pembulatan ke atas. Kenapa bisa menjadi 6? Karena angka 7 di sini ya. Angka 7 di sini nilainya lebih dari angka 5, lebih besar daripada 5. Maka ketika lebih besar daripada 5 ya, otomatis ini dirubah menjadi angka 6 atau dinaikkan ke yang terdekat yaitu 6. Sehingga 5,7 ketika dibulatkan menjadi 6. Karena lebih mendekati ke 6. Begitu juga pembulatan puluhan ataupun ratusan terdekat, cara pengerjaannya sama seperti pada pembulatan sebelumnya atau pada pembulatan pengukur panjang. Contoh ya, 12 ketika dibulatkan ke dalam puluhan terdekat, maka hasilnya 10 karena angka 2 di bawah dari angka 5 atau nilainya lebih kecil daripada 5. Maka angka 12 ketika dibulatkan ke puluhan terdekat, puluhan terdekat menjadi 10. Ketika yang ratusan pun sama. Ya, ketika posisinya ada di atas, maka dibulatkan ke atas. Contoh 157. Angka 5 ya. Ingat, jika nilai terakhirnya atau karena ratusan berarti di tengah-tengah ya nilainya sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Maka ketika 157 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Itu untuk pembulatan pengukur berat. Sekarang biar lebih paham dan lebih menguasai materi, ya kita coba latihan soal atau menyelesaikan contoh soal berikut ini. Di sini ada soal, ya ada 5 soal. Yang pertama 1.500 kg diubah menjadi kuintal. Kemudian yang kedua 3 ton ditambah 12 kuintal diubah menjadi kilogram. 2.500 mg diubah ke gram. 3 kg diubah ke gram, dan di sini nih soal terakhir 3.000 gram ditambah 2 kg ditambah 200 dekagram. Ya, diubahnya menjadi kilogram. Untuk menjawab soal seperti ini, ya, kita harus rubah terlebih dahulu. Contoh yang nomor 2 ya, 3 ton ditambah kuintal sama dengan kilogram. Itu harus dirubah menjadi kilogram terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja ya. Saya akan coba menjelaskan atau akan coba menyelesaikan satu persatu dari soal tersebut. Baik, kita langsung saja ya mencoba untuk menyelesaikan atau mencari jawaban dari masing-masing soal di atas tadi atau soal yang tadi ya. Yaitu yang pertama 1.000 kg diubah menjadi kuintal. Ketika dirubah menjadi kuintal,
Di sini tidak ada ya kuintal, maka kita boleh melihat yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada 1 kuintal sama dengan 100 kg. Ingat, 1 kuintal itu sama halnya dengan 100 kg. Maka ketika di sini 100 kg ya. Ketika 100 atau 1500 kg sama dengan atau artinya 1500 dibagi 100 kilogram sama dengan 15 kuintal ya. Jadi untuk nomor 1 hasilnya 15 kuintal. Untuk yang nomor 2, 3 ton ditambah 12 kuintal sama dengan kilogram. Agar menjadi kilogram, maka 3 ton ini harus dirubah menjadi kilogram. 1 tonnya berapa kilogram? Ya, 1 ton itu 1000 kilogram. Nah, 1000 kilogram. Karena di sini ada 3 ton, maka menjadi 3000 kilogram. Kemudian ditambah 12 kuintal. 12 kuintal harus dirubah terlebih dahulu ke dalam kilogram. 12 kuintal berapa kilogram? Kita lihat di sini. 1 kuintal ada 100 kilogram. Nah, ada 100 kilogram 1 kuintalnya. Karena di sini 12, maka harus dikalikan 100. 12 kali 100 adalah 120 kilogram. Sehingga setelah ketemu kilogram semua atau dirubah menjadi kilogram, hasilnya 3120 kilogram. Ya. Kan di sini tadi kilogram. 1 kuintal adalah 100 kilogram. Ketika di 12 kali 1000 kali 100 itu 1200 kilogram ya. Sehingga di sini hasilnya bukan 3112, melainkan 4200 kilogram. Ya, salah tadi, ada salah perhitungan ya. Saya ulangi. 3 ton itu ketika dirubah menjadi kilogram, hasilnya 3000 kilogram, sedangkan 12 kuintal itu 1200 kilogram. Karena 1 kuintalnya adalah 100 kilogram, maka 12 dikali 100 hasilnya 1200 kilogram. Sehingga 3 ton ditambah 12 kuintal sama dengan 4200 kilogram. Itu untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 3 dirubah menjadi gram. 2500 miligram diubah menjadi gram. 2500 miligram. Miligram ada di sini ya, diubah menjadi gram. Naik berapa tingkatan? 1, 2, 3. Ya. Naik 3 tingkatan. Ketika naik 3 ya, itu artinya dibagi 1000 sehingga 2500 ya. Saya ulangi, 2500 dibagi 1000 karena naik 3 tingkatan ya. Maka hasilnya adalah dibagi 1000
dibagi 1000. Hasilnya di sini 2500 mg nih ya, miligram di sini 1 2 3. Hasilnya yaitu 2,5 gram. Ya, 2,5 gram. Karena dibagi 1000. Yang nomor 4 itu 3 kg. 3 kg dirubah menjadi gram. Dari kilogram ada di atas, itu turun 1, 2, 3. 3 tingkatan, turun 1, 2, 3. Maka menjadi ketika turun dikali 1000 ya, sehingga 3 dikali 1000 adalah 3000 gram. Itu yang turun ya, karena setiap turun 1 tangga dikali 10. Nah, ini turun 3 tangga, maka kali 10 kali 100 kali 1000. Yang nomor 5 atau soal terakhir. Ini harus dirubah menjadi kilogram karena di sini 3000 gram, 2 kilogram, 200 dak. Ketika dirubah menjadi kilogram, 3000 gram diubah menjadi kilogram, ini dibagi 1000 ya, sehingga menjadi 3 kilogram. Karena angka 3000 ini ya, ketika naik kan gram nih, naik 1 2 3, maka dibagi 1000. 3000 dibagi 1000 hasilnya 3. Ditambah 2 kilogram. Ditambah lagi 200 dak atau dekagram ya. 200 dekagram diubah menjadi kilogram, naik berapa tangga? 1 2. Naik 2 tangga. Ketika naik 2 tangga, maka dibagi 100. Sehingga 200 dekagram diubah menjadi kilogram sama dengan 2 kilogram. Itu hasil dari 200 dibagi 100. Ya. Sehingga dapat kita simpulkan atau dapat kita hitung 3 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 7 kilogram. Nah, ini cara penghitungan dari contoh-contoh soal yang ada ini ya. Dari sini dapat kita ketahui atau kita tentukan hasilnya dengan cara seperti tadi. Setelah kita hitung seperti tadi ya, kita bisa tuliskan di sini bahwasannya hasil dari atau jawaban dari soal-soal tersebut hasilnya seperti ini. Ini setelah tadi kita hitung. Dari sini yang harus kita perhatikan adalah dari penjelasan tadi, ketika melakukan pembulatan yang harus kita ingat, jika angka pada terakhir atau pada digit terakhir nilainya sama dengan atau lebih dari 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Contohnya 7,5 dibulatkan menjadi 8 atau 7,8 dibulatkan menjadi 8 ya. Ini dibulatkan ke atas karena posisi nilai terakhir atau digit terakhir, ini digit terakhir ya, yang ada di belakang koma, itu nilainya sama dengan atau lebih dari 5. Ketika nilainya lebih dari 5 atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas menjadi 8. Namun, jika angka pada digit terakhir nilainya kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan
atau dilakukan pembulatan ke bawah. Contohnya 4,2 menjadi 4. Ya, karena angka 2 kurang dari 5. Ataupun 5,4 itu ketika dibulatkan menjadi 5. Karena angka 4 itu sendiri menempati nilai atau memiliki nilai kurang dari 5. Sehingga 5,4 ketika dibulatkan hasilnya adalah 5. Oke, mungkin itu saja penjelasan kali ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa ya, untuk video-video selanjutnya kalian bisa melihatnya di channel YouTube kami, di channel Cah Patasewu. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari pembelajaran yang ada. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.